Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan saya Fitriana. Fokus pembahasan kita kali ini mengenai sengketa merek antara gudang garam dan gudang baru. Di sini saya akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Yuk langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, landasan pengaturan dan perlindungan merek di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, untuk memperoleh suatu perlindungan hukum, maka suatu merek harus terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kemenkumham. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu contoh kasus permohonan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus PT Gudang Garam dan Perusahaan Rokok Jaya Makmur Gudang Baru. Nah, adapun upaya hukum yang sudah ditempuh sudah mencapai tingkat upaya hukum luar biasa, yaitu mencapai tingkat PK atau peninjauan kembali. Pada pengadilan tingkat pertama, PT Gudang Garam mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap perusahaan Rokok Jaya Makmur melalui pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun tak hanya itu rekan-rekan sekalian, PT Gudang Garam juga melaporkan perusahaan Rokok Jaya Makmur ini kepada Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Timur, kemudian diadili di Pengadilan Negeri Kepanjen. Pada pengadilan tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan memenangkan PT Gudang Garam. Tak puas dengan putusan tersebut, Haji Ali Kosin sebagai pemilik merek Gudang Baru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Tak sampai di situ, perusahaan Rokok Jaya Makmur mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung. Namun sayangnya, majelis hakim di Mahkamah Agung menolak permintaan kasasi tersebut dengan tetap memberlakukan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan beberapa pertimbangan hukum. Nah, jika kita berkaca pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, maka akan timbul tanda tanya besar mengenai bagaimana kualitas profesionalisme dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Karena sudah sangat jelas dalam kasus PT Gudang Garam dan Gudang Baru bahwa Gudang Baru telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut, akan tetapi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerima permohonan pendaftaran dan melakukan lolos verifikasi merek tersebut pada tahun 1995 dan tidak adanya penolakan permohonan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masih adanya kelemahan dari undang-undang merek dalam hal pendaftaran merek di Indonesia. Jadi secara keseluruhan, undang-undang merek yang lama belum terpenuhi segala kekurangannya di dalam undang-undang merek yang terbaru saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak adanya persyaratan tentang filosofi merek, tetapi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ada tambahan persyaratan baru berupa pelampiran label merek, tetapi tetap saja tidak diikuti dengan syarat tidak adanya penjelasan asal-usul atau filosofi. Mungkin saran yang dapat saya sampaikan adalah sebaiknya undang-undang merek memberikan ukuran yang pasti kepada hakim agar dapat memberikan batas kriteria merek terkenal dan juga dapat memberikan kriteria pembeda antara persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan.
Oke, pembahasan kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dapat menjadikan sebagai ilmu pengetahuan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.